Gue tuh background bermusiknya masih nggak terlalu berkecimpung di dunia musik tuh. Inilah bedanya lo sama gue. Gue ya udah kalau lo mau ya udah, kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Oh, Terus lu gitu ya? kalau misalnya lo lebih suka sama dia, ya udah lo ambil aja gitu. Oh, Gue lu cari gak yang ada lain. pengalaman ngejar gitu? Enggak. Suara kocokan lu kepikirannya gimana tuh? Kok bisa dimasukin di sini? Lego brick ditumpuk di dalam kompartemen gitu kayak Iya. ember gitu koprak Iya, ya itu. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertemu warahmatullahi lagi wabarakatuh. di Sisi Podcastnya Sisi 40 40. kan, sampai lupa gue tuh. Dengan gua Osmon dan Beda genre. Beda genre. Lu tumben nggak pakai kacamata nih, Pak? Iya, biar gue nggak bisa ngelihat diri gue sendiri, nggak tahu. Berarti ini gue baca nih pertanyaannya. Iya, gue nggak Oke, lihat ini soalnya. pertanyaan dari podcast yang sebelumnya. Seperti Siap. biasa, kita akan jawabnya di podcast ini. Jadi kalau mau ada yang tanya-tanya lagi di podcast yang sekarang, kita akan jawabnya di podcast berikutnya. Siap. Pertanyaan pertama dari SOKK90 nih. Dia menanyakan background dari masing-masing personil. Waduh, dan iya bener. apakah sebelumnya punya band atau pengalaman bermusik sebelumnya nih apa gitu. Silakan Bapak Osmon dulu. Nah, cuman gue bingung nih, Apa? background dari sebelumnya nih maksudnya backgroundnya kita berdua atau Oh iya bener gua sih. sendiri, dia sendiri gitu. Atau kita jawab dua-duanya aja biar nggak ngegantung. Boleh. Ya udah, dari siapa dulu Lo nih? dulu deh, lo dulu. Yang Nah, tuaan. kalau gua tuh background bermusiknya tuh masih awam banget, masih nggak terlalu berkecimpung di dunia musik tuh, masih belum terlalu lama. Justru malah karena bapak ini, aku akhirnya secara pribadi gua kecebur gitu. Nah, secara pribadi kalau background gua ya, gua paling pedagang ya, pedagang usaha, ada usaha gitu. pengusaha. Nah, pengusaha lebih tepat lagi. Di gitu. bawahnya Jarum lah ya, Jarum. Enggak lah. Usaha kecil-kecilan gitu. Nah, jadi background bermusiknya gue masih belum terlalu banyak. Kalau dari lu nih, pribadi lu dulu. Gue awalnya kan memang seneng ngeband dari sekolah, dari SMP. SMP ngeband. SD enggak? Enggak. Nah, kalau waktu kecilnya background dari orang tua lu ada yang bermusik juga? Senang musik gitu? Iya, emang seni, emang Oke. seni. Jadi dari nenek gue dulu penari, kakek gue dulu nyanyi gitu. Gitu terus SMP karena gue terinspirasi sama video klipnya Burung Gerejanya Nugi. Oh, Gue pengen SMP tuh ini. iya, Oke. gue jadi pengen bisa main gitar sambil ngiringin diri gue sendiri nyanyi gitu. Iya. Dan terus abis itu kelas 3 SMP nyoba lah manggung pertama kalinya. Terus Kelas 3 SMP. Iya, Wih, terus- keren ya. terus seneng. Terus SMA, nah waktu gue SMA itu sama temen gue, gitaris gue tuh dulu dikasih hadiah ulang tahun itu VCD-nya apa? Metallica konser. Dan Wih, disitulah bajakan lagi. bajakan Wah, dong. Zaman dulu bajakan pasti ya. pasti Ketebak dah. pasti. Nah dari situ itu gue pelajari bertahun-tahun VCD itu, sehingga jadi referensi gue si Metallica ini sampai sekarang. Lu udah ngerti sebelumnya Metallica itu? Tahu, gue udah Oke, suka dari tahun berarti seneng tuh ya 97. dapat hadiah itu ya. Dari tahun Luar 97 dia kayaknya tahu gue suka Metallica. Terus Oke. tapi waktu itu Metallica gue pikir bapak-bapak aja gitu kan. Terus Maksudnya ternyata bapak-bapak aja? bapak-bapak yang main band gitu. Terus Oke. dengan skill di atas rata-rata memang sih. Jadi gue takut dulu sama Metallica gitu. Nah, terus dikasih itu yang SNM, yang Symphony and Metallica Iya. itu. Wah itu gue langsung makin kuat jalan gue buat jadi musisi. Nah terus tuh, nah begitu kuliah gue pengen masuk IKJ sebenarnya. Cuman bokap nggak menyarankan karena ya biasa lah ya, orang tua kan konservatif Iya, ya. Ntar lo mau makan apa, mau kerja apa gitu kan. Dari Akhirnya, musik digituin gitu, maksudnya lu mau makan apa dari Iya. musik? Oke. Akhirnya Iya. gue nggak mau ngelawan orang tua gue kan pasti Iya, kan. iya. Akhirnya jalan tengahnya adalah gue kuliah ekonomi, tapi gue dilesin di Purwacaraka dulu. Oh, lu sempet les di Iya, Purwacaraka. gue Wah, les luar vokal. biasa. Guru gue ganti-ganti tuh waktu itu. Nah pas gue udah grade-nya cukup tinggi, guru gue bilang udah lo ngajar aja deh. Hah serius nih? Iya udah coba aja. Audisi siapa tahu lolos gitu. Terus gue audisi, gue ke rumahnya Pak Purwa tuh, di audisi langsung sama Pak Purwacaraka. Ternyata diterima gitu. Wih. Lalu gue ngajar sampai
sekarang. Dan ketemu langsung dengan Purwacaraka. Iya, di gitu. rumahnya di Bintaro. Terus sampai sekarang gue ngajar juga di beberapa tempat juga, dan itu sambil kuliah, karena kuliah gue ekonomi dulu. Bukan bidang gue waktu ekonomi di SMA tuh kabur mulu, gue ngumpet terus ternyata dapetnya ekonomi. Akhirnya lama gue kuliah malah jadi sambil ngeband, manggung, bikin video klip, bikin lagu segala macam. Mulai tuh dari situ gue nyanyi di TVRI segala macam waktu gue kuliah itu. Berarti bandel juga kuliahnya. Bener. Gitu ya, untuk bermusik ya, demi bermusik gitu. Anak band kan. Nah, cuman nanti dulu deh, lu sempat belajar di Purwacaraka, akhirnya ngajar gitu. Ya, Nah, betul. yang menjerumuskan lu jadi guru di Purwacaraka, Guru pengajar gua. lu itu. Iya. Oh, atas dasar apa tuh dia? Udah lu ini aja tes untuk jadi pengajar itu Nggak tahu dasarnya. ya, mungkin dia ngeliat Karena performance skill, gue kali ya. ya, Gitu. keren Udah lu ngajar berarti aja ya. deh gitu. Waktu itu emang kebetulan kuliah gue udah mau selesai. Kuliah gue mau udah selesai kan, udah mulai mikir kerja apa ya habis ini ya gitu kan. Apa mau ngelamar di kantor atau apa gitu. Terus dia ini, dan ternyata ya keterima gitu, ada jalannya lah gitu. Iya, ya, berarti saat kecil lu hanya disuguhkan lagu-lagu aja dari orang tua gitu ya. Dan itu Tapi kan orang tua macam-macam. lu nggak ada yang bermusik. Enggak, dan gue gitar pertama kali diajarin sama bokap. Tapi Bokap seadanya ngajarin. kan, buat nongkrong gitu kan. Berarti gitar pertama ada fasilitas dari bokap gitu ya. Gue dibeliin Oh, tuh iya, karena gue pengen kayak Nugi itu kan. iya, Terus iya, dibeliin, iya, iya. terus gue diajarin om gue, diajarin tetangga gue, diajarin omnya tetangga gue. Wah, banyak guru gue tuh. Iya. Dari mereka, mindset mereka itu gue rangkum. Sebenarnya apa sih gitu, kayak yang dipelajari gitu. Lalu sampai akhirnya sambil gue kuliah bikin band kan, bikin band sampai akhirnya bubar bandnya karena ada yang kerja, ada yang nikah, ada yang ini, biasalah kesibukan masing-masing. Band pertama lu SMP. SMP, tapi itu kan masih iseng-iseng. Band main-main ya. Band SMA lu punya band juga. Punya Main-main juga. Iya, tapi gue udah mulai bikin lagu di situ. Oh, udah sempet punya lagu. Udah sempet punya Wow. lagu. Gue minta tolong teman gue, bikinin lirik dong kayak gitu kan. Gue nggak pede gitu. Terus gue begitu, ternyata bikin lirik tuh gitu. Gue pelajarin. Akhirnya gue bisa bikin lirik sendiri kelas 2 SMA. Iya. Gitu. Terus pensi sekolah gue ikut. Gue diutus sama sekolah juga buat lomba sebekasi tuh, band juara 2 lumayan gitu. Terus udah deh mulai serius. Tapi teman-teman gue ternyata kayaknya gue lebih milih kantor aja deh. Kayaknya ada yang dilarang orang tuanya gitu. Nah, band tapi yang kan SMA ini. iya, sampai yang kuliah juga masih. Nah, Tapi kan SMA dengan kuliah emang bareng lagi bandnya? enggak sih. Akhirnya Yang lu di TVRI itu band kuliah? gue di TVRI sendiri. Oh, Kalau sendiri yang tampil. video klip di TVRI-nya band kuliah. Oke, Gitu. band kuliah. Itu sebenarnya bagus-bagus. Nah, tapi ada yang hijrah, berhenti main musik. Ada yang nggak boleh sama orang tuanya. Ada yang kesibukan karir gitu. Tapi kan kalau gue pribadi kan udah kecemplung ya. Maksud gue, Iya, udah iya. belajar, udah Iya, ngabisin waktu. Dan bahkan personel ini ada juga yang gue bantuin gitu, kayak gini main drumnya gini gitu misalnya gitu, kayak gitu-gitu. Gua kasih masukan gitu. Iya, Jadi iya, waktu gue udah habis di situ, ya gimana ya? Akhirnya gue bikin band lagi dan bubar juga karena alasan yang sama. Apa tuh Pak alasannya? Karir biasa, Karir, kerjaan. Karena iya. memang gue nggak bisa ngasih apa-apa kan, nggak Iya, bisa janjiin iya. apa-apa juga. Jadi ya udah, kalau emang ada yang lebih menjanjikan ya silakan aja. Tapi Iya. ya gue nggak bisa karena ya inilah yang gue Lu pertaruhkan di pengen sini. totalitas di Iya, musik di ya kalau situ, lu ya. iya. Iya, betul. Bagus Iya. sih Pak, keren banget sih. Mau nggak mau dengan up and down-nya gitu. Nah, terus lagu pertama lu yang lu ciptain saat kelas 2 SMA dikemanain tuh? Ada, masih sekarang gue lagi Masih lo simpen? masih Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh. Dan masih ada di sini komposisinya Asik. semuanya, detailnya gue masih. Buat sisi 40 aja Pak. Boleh, Asik. boleh beneran, boleh. Boleh tuh, boleh. Boleh ya? Boleh. Pasti lu suka deh. Oh, boleh. Iya. Mudah-mudahan nanti dikasih sama Pak. Boleh. Beda genre ini. Karena Bener. dia ada juga kan lu album sendiri kan? Album apa tuh namanya? Beda genre, The Morning. The Morning, The betul, Morning. betul. Tapi itu bahasa betul. Inggris semua Iya, sih iya, kebetulan. iya. Boleh didengerin. Ya, Harus nah. didengerin. Boleh, Keren banget, boleh, kece. iya. Di bawah kalau mau linknya. Ya, tetap nanti seperti dikasih biasa, link iya. ya gitu. Nah, beda lu sama gua. Kalau gua tuh saat kecil gua nggak disuguhkan dengan musik. Betul, oke Nggak ya. disuguhkan dengan musik. Nah, orang tua gua, bapak gua ya, itu lebih sering tuh dengerinnya
Soneta Rhoma Irama. Mantap. Gitu. Dan gue juga suka tuh, gue suka banget tuh sama Rhoma Irama, keren, tuh suka gitu. Jadi banyak lagu dari Pak Haji Rhoma Irama itu yang syairnya ya yang nempel di kepala gue gitu. Keren lah Dan Bang Haji lah. itu pokoknya. salah satu inspirasi gue juga. Nah, di saat SMP gue tuh nggak punya band, cuman si Andri Kilik itu Teman banyak kita itu ya? banyak action di depan gua. Dia main gitar, dia nulis lagu, dan lagunya ada yang gua minta juga. Wow. Satu lagu dari Kilik. Thank you Andri. Ada nggak di project kita? Belum, nanti ya? mungkin kita taruh di album ketiga bertema-tema Asik. dengan cinta di sana. Wow. Mulai album ketiga sisi 40 nanti kita konsepkan temanya cinta-cintaan gitu. Nah, jadi dari Kilik itulah gue banyak ngelihat, wah main gitar kok keren ya, ngeband kok keren ya. Nah, gue SMA gue kecemplungnya ke skateboard. Jadi gue banyakan main skateboard tuh. Jadi gue agak jauh dengan musik. Nah, setelah SMA itu gue mulai senang dengerin lagu R&B kayak Too Fat yang dari Malaysia. Terus Eminem. Jadi banyak dengerin lagu itu kan, lagu-lagu itu kan ngebeat banget kan. Nah, jadi nempel. Iya, jadi nempel. Itu anak ayam juga. Anak ayam, ya anak ayam. Benar. Iya. Itu jadi nempel banget aransemen dari R&B itu. Dan ya akhirnya hanya jadi pendengar. Nah, karena mungkin gue seneng dengan syair ya, akhirnya gue banyak nulis di situ. Dan gue berharap bisa dijadikan lagu ya. Akhirnya sekarang inilah terrealisasi gitu ya, karena bapak kita ini yang sungguh keren banget. Kakak kita gitu. Nah, terus background kita berduanya gimana? Background kita berdua nih sekarang nih, yang jelasin siapa nih yang enak? Lo nih? aja deh. Gue aja ya. Jadi setelah gue punya nulis lagu nih, lagu udah mulai banyak. Nah, gue pengen ngejar nih orang kira-kira siapa ya yang bisa merealisasikan nih lagu menjadi karya lo itu. Iya, menjadi sebuah lagu yang lengkap, yang benar gitu. Nah, kebetulan bapak kita ini pernah punya studio rekaman di dekat rumah gue gitu. Gue 3 kali kan ke sana kan. Sering. Iya, gue 3 kali ke sana gitu, dan akhirnya ya gue berharap wah kayaknya bisa diterima nih dengan Pak Angga ini. Cuma dia sibuk banget waktu itu, jadi belum mau nerima. Lu juga nggak ngomong. Gue belum ngomong ya. Lu nggak ngomong kalau lu tertarik dengan musik juga gitu. Iya betul. Tapi gue jadinya. ngelihat lu sibuk, ngelihat lu kayaknya wah banget gitu. Jadi guanya agak ragu untuk minta tolong sama lu pada saat itu. Padahal gitu kenal udah lama ya, sejak udah kapan lama. sih? Kita kan dari SMP SMP bareng. ya? SMP, gue sama dia nih bareng. SMA juga bareng. Cuman bandel banget dulu SMA. Nyogoknya sendiri-sendiri. Gitu, nyogok duit masuk ke SMA-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita SMP bareng, SMA bareng. Nah, begitu gua selesai SMA, gua kan keluar kota gitu. Lu kuliah gitu. Benar. Perjalanannya masing-masing jadinya. Ketemu lagi pas dia buka studio musik di deket rumah gua. Gua sering nyamperin gitu. Akhirnya gua kepikirannya gitu. Wah, kayaknya gua harus sama dia nih untuk bikin lagu, karena ngelihat jam terbangnya dia kan oke banget gitu. Dilalah dapat. Ya begitu, kejawab lah ya. 10 sudah, menit nih lama banget nih jawabannya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang nomor 2. Ini dari Adin Pratama nih, jangan-jangan temen lu nih Pratama nih. Satu marga kayak kalau enggak Pratama ini Adin Pratama. Perumahan juga ada nama marga gua juga, Kemang Pratama. Kemang Pratama ya. Ampun. Berasal dari mana masing-masing personil sisi 40? Nah, sebenarnya sih Indonesia ya kita ya. Kalau masing-masing personil ini maksudnya kelahiran atau apa nih gitu? Atau sisi 40 nih dari mana atau gimana nih maksudnya? Berasal dari mana masing-masing personil? Masing-masing berarti sendiri-sendiri. Ya, kalau gua kelahiran Cilacap, lu mana tuh? Jakarta. Lu Jakarta. Dan sisi 40 lahirnya di Bekasi gitu. Titik tengah ya itu. Iya betul. Cilacap sama Jakarta jauh banget Bekasi. Nah, selanjutnya nih ada dari Baby G Story. Salah satu lagu favoritku gitu. Berarti Nyatakan Mimpi mungkin ya. Thank you lu udah suka Nyatakan Mimpi. Iya, bener. Terus ada user SYTG. Terima kasih sisi 40 nih. Terima kasih sama-sama. apa nih? Terima kasih sudah ada album atau gimana nih? Atau dengan lagu Nyatakan Mimpi mungkin ya. Mudah-mudahan terwakili perasaannya gitu ya. Relate. Iya. Sama-sama, gue juga terima kasih banyak.
Oke, kita sekarang masuk ke track 6, Bukakan Hatimu gitu. Nah, Silakan jadi, Bapak gua dulu ya. Al Mukarrom Osmon Sisi 40. Terima kasih Pak Angga. Jadi gini, Bukakan Hatimu ini sebetulnya ini lagu ya buat gue sih lagu yang agak menyedihkan ya karena Oh wow, yes. jadi ada seseorang nih jatuh cinta dengan lawan jenisnya, walaupun ada respon, namun si lawan jenisnya nih masih ragu-ragu. Nih gue dengan dia apa enggak ya? Serius nggak nih orang gitu? Iya. Oh nah, iya oke. Namun si lawan jenisnya ini masih ingin berpaling dengan yang lain karena kebetulan ada yang mendekatinya lagi gitu. Jadi menyeleksi gitu. Iya, jadi misalnya gini, ilustrasinya gini. Gua cinta dengan gue naksir dengan seorang perempuan. Nah, seorang perempuan ini sebetulnya juga suka nih ada respon ke gua. Tapi dia masih ada pilihan lagi gitu. Karena masih ada keraguan-raguan dengan gua yang mencintai dia. Pilih-pilih lah ibaratnya. Iya, jadi lahirlah lagu Bukakan Hatimu itu. Nah, jadi seperti lagunya ini juga ingin memanggil, udah lu yakin aja deh sama gua nih. Gua nih pilihan yang tepat sama lu ya. Berusaha mengejar dan meyakinkan bahwa nih gue yang tepat sama lu gitu. Jadi kayak lagunya nih juga sebetulnya endingnya, kalau bicara dengan endingnya nih, jangan sembunyikan, bukakan hatimu nih agak kentang juga sih. Ya, gak ada kesimpulannya jadi. Gak ada kesimpulannya, masih berusaha hanya, terus iya, gitu ya. Ini bentuk panggilan usaha untuk lu sama gua aja gitu. Jadi, tapi dalam kehidupan nyata bagaimana kira-kira? Ada nggak? Ini secara personal gue sempet nih ngalamin kayak gini. Secara personal gue ngalamin. Sehingga gitu. Terinspirasi ya. Iya, jadi kita baca satu-satu ya, siap. Kita kupas ya. Dalam kehidupan penuh ketidakpastian, pasrahkan karena pandangan tak bisa menjadi ukuran. Gitu. Pernah aku kira dulu kamulah tempatku untuk pulang, jadi berharap menjadi pelabuhan terakhirnya. Kukira hatimu untukku, lubuk hatimu. Jadi maksudnya cinta lu yang tulus nih, gue kira buat gue gitu. Ternyata belum. Mimpiku menghilang, tetapi sejenak ku mohon beri kesempatan sejenak sebelum tinggalkan. Jadi minta diberi kesempatan dulu. Bisa kau pahamilah aku saat lara hati sadari, aku datang untukmu mengerti, janganlah palingkan. Jadi jangan hanya sesaat lah, jangan berpaling gitu. Janganlah tersesat kemana, mulailah membuka ruang di hatimu. Jadi apa ya? Membujuk jangan ya. Jadi jangan ke lain hati. Akulah yang terbaik nih buat janganlah, lo. Iya. Gitu. Nah terus nih ininya nih chorusnya, bukakan hatimu, bukakan untukku, berikan hatimu, berikan untukku. Wow. Jadi si cowok ini benar-benar yakin banget. Udahlah. Berusaha meyakinkan, iya. Jadi ini gue yang tepat nih sama lo gitu. Udahlah, buka aja lah. Betul. Gitu. Hatinya tapi. Betul. Ku ingin menyentuh hatimu, tak ada yang salah, janganlah menjauh. Jadi memohon nih, gue nggak salah, gue mencintai lo tuh, gue nggak salah gitu. Meyakinkan bahwa gue lah yang tepat buat lo gitu. Janganlah tinggalkan, janganlah menghilang, ku mohon berikan untukku. Nah, jadi masih memohon kan di endingnya kan. Nah, akhirnya ditutup dengan jangan sembunyikan, bukakan hatimu. Jadi masih meminta lu jangan ragu-ragu. Bahkan di titik terakhir pun masih berusaha. Relate sih, gue suka nih lagu ini sebenarnya nih. Jadi secara personal gue juga dapat. Maskulin banget sih. Betul. Cowok banget. Nah, sekarang kita masuk di aransemen lagunya. Mudah-mudahan masih inget nih. Nah, intronya tuh kenapa begitu, Pak? Kayak gitu kan. Suara apa sih itu? Synthesizer. Itu sebenarnya gini, kan itu nggak ada intronya kan, kita putuskan berdua kan ya. Dalam Nah, itu sebenarnya hint atau petunjuk buat lu. Setiap vokalis kan butuh petunjuk ya. Maksudnya ini mainnya di key apa sih, di kunci apa sih mainnya gitu kan. Itu sebenarnya itu nada dasarnya. Do. Jadi buat pembuka di situ ya. Iya. Dalam kehidupan depan. Itu kan ya. Biar enggak kaget Iya. Jadi biar gue main di sini, karena kalau lagu biasa kan ada intronya baru si penyanyinya kan. Betul. Gue main di sini nih. Tapi ini kan lo harus nyanyi langsung kan. Jadi gue kasihin bahwa ini petunjuk. Iya betul.
Tapi biar nggak terlalu vulgar bahwa ini lo petunjuk buat lo nih, enggak, tapi gue kasih akhirnya sebagai synthesizer gitu. Iya. Jadi biar nggak terlalu vulgar banget. Iya betul. Terus instrumennya apa aja Pak di dalam lagu itu? Banyak ya Pak ya? Banget. Jadi ini karena pop jatuhnya ya. Pop betul. Mulai dari gitar akustik, drum biasa, bass, synthesizer sih yang banyak, sampling. Kayak ada Lego brick tuh, suara Lego brick di ditaruh interlude ya, di interlude. itu ada Lego brick ditumpuk di dalam kayak kompartemen gitu, kayak ember gitu, koprak Iya, itu betul. terus itu suara Lego ya. Suara Lego, terus ada maracas, shaker gitu, terus ada gitar elektrik yang untuk interlude, untuk yang endingnya itu gue pakai efek wah di situ gitu. Terus ada piano buat ngeblok. Nah interlude-nya ada 2 atau 1 apa tuh Pak? Nah jadi karena itu nggak ada intronya, jadi intronya ya gue taruh di belakang itu di setelah lo ini. Iya. Jadi setelah ada bait pertama ya, verse pertama. Iya setelah beri kesempatan sejenak sebelum tinggalkan gitu. Iya itu intro ya di situ ya. Bukan chorus itu toh? Bukan. Kan masuk lagi sebenarnya. Bisa kau pahami lah aku ya. Itu intronya di situ. Iya. Nah interlude-nya sebelum masuk ke chorus ya. Iya. Bunyinya gimana ya? Gue jadi lupa nih. Tadi gue ingat. Iya. Yang iya. Ya setelah chorus awal tuh interlude yang ku ingin. Itu sebenarnya bridge itu kan. Tapi mirip juga ya. Ini pre-chorus. Jadi ku ingin sama janganlah ini. Iya. Pre-chorus kan? Pre-chorus ya. Sebelum masuk chorus itu kan. Iya. Kayaknya sih interlude-nya mirip sama intro yang di depan deh. Betul. Terus yang dikuatkan instrumennya apa Pak di situ Pak? Itu bass juga sebenarnya yang dominan sih nggak ada kalau secara mixingannya ya. Tapi yang paling aktif banget itu bass sih. Bass ya. Walking gue pakai tuh. Iya. Gue ngisinya gue jalanin gitu, biar ngisi kemana-mana. Terus yang lain ngeblok kayak gitar akustik itu ngeblok aja. Tadinya gue mau pakai strumming pakai groove, cuman kayaknya udah ada bassnya nih groove-nya, jadi gitarnya ngeblok, ceng, jadi kayak statis gitu. Iya. Gitu aja terus gitu. Nah terus ntar baru mulai ada synthesizer. Nah suara kocokan Lego lo kepikirannya gimana tuh? Kok bisa dimasukin di sini? Eksperimen, cari-cari aja. Apa ya? Itu kan, dan itu pre-chorus yang kedua kan. Untuk membedakan sama pre-chorus yang pertama harus ada hal baru yang ditawarkan kan. Gitu. Jadi apa ya nih? Gitu. Kepikiran aja ya. Kalau yang pertama nggak ada. Tapi udah ada synthesizer. Gitu. Iya. Nah sekarang balik lagi ke syair nih. Lu pernah ada pengalaman kayak gitu Bab? Dunia cinta yang seperti itu, yang lu cinta sama seseorang nih, cewek, tapi dia nggak ngebales ke lu, malahan dia ada kepikiran pengen ke lain hati gitu. Nah, itu menarik banget pertanyaan lo. Jadi inilah bedanya lo sama gue. Kalau lo kan berusaha ngedapetin. Iya. Kalau gue beda banget. Gue ya udah, kalau lo mau ya udah, kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Terus gitu ya? Kalau misalnya lo lebih suka sama dia, ya udah lo ambil aja gitu. Gue cari yang lain. Pengalaman ngejar gitu? Enggak. Keren banget sih. Nggak pernah gue pokoknya ya udah mau ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu. Gue sangat-sangat membebaskan ini sih. Iya. Tapi seru juga kayak lo gitu, seru juga. Gue agresif sih, kalau gue lebih ke agresif sih. Jadi gue kejar dulu semaksimal mungkin. Makanya gue bilang, wih cowok banget nih, maskulin banget nih gue. Tapi kalau udah berusaha nih, dia masih mau berpaling, gue tetap kasih kesempatan sih. Yaudah lo mau berpaling dulu. Intinya udah ikhtiar lah ya. Karena gue udah berusaha nih. Cuman di tengah-tengah pasti akan gue kejar lagi. Betul. Kalau gue lebih ke ya gue kayak gini, ya lo mau nggak gitu. Kalau mau syukur, nggak mau ya udah. Apa tuh namanya kayak gitu ya? Pasif lah. Kalau gue kan agresif, lo pasif.
Nah, jadi ini sebenarnya personal sih di lagu Bukakan Hatimu. Gue secara pribadi sempat ngalamin hal seperti itu gitu. Tapi Yes. akhirnya tetap happy ending ya, nggak Mm-mm. ngegantung seperti syair lagu Dapet lah ini. ya, Gue dapat. akhirnya Yeay, mendapatkan selamat, gitu. selamat. Keren sih. Oke, cukup. Nanti kita bertemu lagi di sisi podcast berikutnya di track ke-7. Judulnya apa ya, Pak? Tak Terjaga. Terjaga. Tak Terjaga. Nah, mudah-mudahan kita bisa manggil tuh penyanyi aslinya nih kalau dia mau Mudah-mudahan datang. nonton episode yang ini, mudah-mudahan. Iya, lu yang manggil dong. Lu Kayaknya kalau sama bapak baru nurut deh. Isna, kalau lu mau Tuh, Isna kan. gitu. Nah, pasti Ayo dia dong nurut kalau sama bapak masuk di Osman. podcast sisi Iya, podcast ayo, ntar ini. taruh di tengah sini. Iya, di track ke-7 Tak Terjaga, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan Isna, penyanyi aslinya. Kalau ada komentar atau pertanyaan seperti biasa kayak teman-teman kita yang tadi, boleh ketik boleh. di kolom komentar aja, jangan sungkan-sungkan. Oke, baik. Jadi selalu ya mendukung sisi podcast ini, podcastnya Sisi 40. Kita butuh terus. dukungan, terus Dengerin. masukan. Pokoknya kalau ada inspirasi juga nggak apa-apa, masukkan di komen gitu. Cukup dari kami, kita dengerin akustiknya lagu Bukakan Hatimu. Bye. Dalam kehidupan penuh ketidakpastian, pasrahkan karena pandangan tak bisa menjadi ukuran. Pernah aku kira dulu kamulah tempatku untuk pulang. Kukira hatimu untukku, lubuk hatimu. Mimpiku menghilang, tetapi sejenak ku mohon, beri kesempatan sejenak sebelum tinggalkan. Bisa kau pahami lah aku saat lara hati, sadari ku datang untukmu mengerti, janganlah palingkan, janganlah tersesat kemana. Mulailah membuka ruang di hatimu. Bukakan hatimu, oh, bukakan untukku, oh, berikan hatimu, oh, berikan untukku. Salah, janganlah menjauh, janganlah tinggalkan, oh, janganlah menghilang, oh, ku mohon berikan, oh, berikan untukku, oh.
Jangan